Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bertemu kembali di mata kuliah metodologi penelitian. Kali ini kita akan membahas bab 9, yaitu tentang proposal penelitian. Setelah kita sudah mempelajari bab 1 sampai bab 8, mulai dari apa itu penelitian ya, sampai kepada kita sudah belajar teknik analisis datanya, desain penelitian sampai kepada populasi sampel. Sekarang saatnya mempraktekkan membuat suatu proposal penelitian. Ya, umumnya di Indonesia proposal penelitian itu terdiri dari 3 bab. Kita akan bahas apa aja itu isi proposal penelitian, sehingga setelah ini kita bisa mempraktekkan ilmu dari bab 1 sampai 8 dengan membuat suatu proposal penelitian yang nyata gitu. Baik. Proposal penelitian itu terdiri dari bab 1 pendahuluan, kemudian bab 2 tinjauan pustaka atau di beberapa kampus landasan teori ya. Kemudian bab 3 metode penelitian, yang selanjutnya tambahannya adalah daftar pustaka dan lampiran. Jadi proposal penelitian itu terdiri dari 3 bab. Kemudian kita pahami dulu pengertian dari proposal penelitian itu, yaitu rencana penelitian yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja yang sistematis, matang, dan teliti yang dibuat oleh peneliti sebelum melaksanakan penelitian. Ya, jadi harus sistematis, harus ada kaidah ilmiahnya, pedoman penulisan yang baik dan benar untuk suatu proposal penelitian. Jadi tidak bebas ya, proposal itu ada kaidah-kaidahnya. Kemudian matang gitu. Matang itu rencananya itu harus rencana yang sudah matang gitu. Matang dilandasi dengan teori, dilandasi oleh penelitian-penelitian terdahulu gitu, dan kaidah-kaidah ilmiah lainnya. Dan teliti detail ya, detail apa aja masalahnya ini, apa gap research-nya nih, sehingga masalah ini harus diteliti gitu. Kemudian apa data-data pendukungnya bahwa benar-benar masalah ini terjadi di objek penelitian tersebut gitu. Kemudian dirumuskan dengan teliti apa aja masalah yang akan diteliti, kemudian tujuan penelitiannya, kemudian teori-teori yang mendukung, kerangka konseptualnya, sampai jenis penelitiannya, sumber datanya, waktu dan tempat penelitian, kemudian populasi sampel, sampai teknik pengumpulan datanya, teknik menghitung jumlah sampelnya, teknik pengambilan sampelnya, sampai ke teknik analisis datanya apa gitu. Kemudian variabel, kalau kuantitatif variabel penelitiannya apa, indikatornya apa saja, kemudian nanti pernyataan kuesionernya apa saja, itu teliti dan detail ya, spesifik, sehingga ketika orang yang menilai proposal ini atau bahkan investor gitu untuk suatu penelitian, suatu riset gitu, itu gambarannya sudah terbayang gitu oleh penilai proposal ini, terbayang, oh nanti penelitian yang akan dilaksanakan ini metodenya, kemudian ini komponen-komponennya gitu, sudah terbayang, dan sudah terbayang juga biaya, waktu, SDM yang
akan dibutuhkan gitu. Kemudian kalau investor jadi teryakinkan gitu bahwa ini penelitian ini memang penting, memang urgen gitu, dan memang layak gitu untuk diteliti seperti itu. Kemudian proposal penelitian ini juga dianggap sebagai rancangan atau desain dari sebuah usulan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti. Oleh karena itu, di mayoritas kampus itu ada namanya seminar proposal yang gunanya adalah untuk memaparkan proposal penelitian ini sehingga meyakinkan penilai atau penguji bahwa ini penelitian ini layak gitu untuk direalisasikan seperti itu. Dan di sana juga nanti ada diskusi, koreksi, dan saran gitu, atau pembatalan. Ini tidak layak nih untuk diteliti seperti itu, atau ganti judul segala macam gitu, atau rubah sedikit gitu. Nah, selanjutnya ini rincian dari proposal penelitian, rincian dari bab 1. Yang pertama, bab 1 pendahuluan ini memuat beberapa subbab ya. Yang pertama, latar belakang masalah atau latar belakang penelitian. Ini berisi hal-hal seperti alasan dibalik topik yang diambil gitu, atau pentingnya mengangkat topik atau isu tersebut. Latar belakang penelitian ini diawali dengan menjabarkan fenomena ideal dulu. Idealnya harusnya seperti ini. Tetapi setelah itu lanjutkan fenomena aktual. Tetapi aktualnya yang terjadi begini-begini. Lalu setelah itu di-review, diulas beberapa penelitian terdahulu yang terkait topik ini. Sebelumnya sudah ada penelitian si A, si B, si C, si D, si E. Nah, tetapi belum ada yang membahas komponen ini gitu. Dapatlah setelah itu fenomena gap atau gap research atau masalah penelitian. Ya, dari fenomena ideal aktual dan beberapa penelitian sebelumnya itu setelah itu ditemukan masalah gitu. Masalah penelitian. Bentuk-bentuk masalah kita sudah pelajari ya di bab sebelumnya. Setelah itu bisa tuh diidentifikasi masalahnya. Gap yang dimaksud tadi itu ya kesenjangan di antara harapan ideal dengan aktual atau realisasi gitu. Nah, misalkan ya sebagai contoh nih untuk fenomena gap tadi itu, misalkan ada fenomena kuantitatif yang menjelaskan hubungan di antara X dan Y. Maka identifikasi masalah harusnya difokuskan pada variabel Y sebagai variabel terikat atau dependennya, dia yang akibat ya dari suatu sebab. Misal judul penelitiannya pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan Bank Syariah XYZ. Nah, variabel Y-nya itu kinerja berarti ya yang dipengaruhi. Kemudian variabel X yang mempengaruhi adalah kompensasi. Dan kata lain, hal yang menjadi permasalahan atau gap adalah kinerja karyawan Bank Syariah XYZ ini. Kemudian sejumlah pertanyaan dapat muncul seperti, ada apa dengan kinerja karyawan? Apakah terjadi penurunan kinerja karyawan? Atau apakah kinerja karyawan tidak mencapai sasaran yang ditetapkan? Gitu. Jadi ada masalah gitu ya. Nanti maka diangkatlah penelitian ini dengan landasan teori hubungan antara variabel kompensasi dan kinerja ya. Apa-apa aja faktor yang mempengaruhi kinerja diangkatlah bahwa kompensasi ini harus diteliti. Apa pengaruh kompensasi ini terhadap kinerja karyawan bank gitu.
Di latar belakang masalah ini, peneliti harus menyajikan data yang valid dan terkini yang mendukung fenomena gap yang dikemukakan. Harus ada sumbernya. Benar kinerja karyawan menurun gitu. Ya, data yang disajikan harus data yang valid dan terkini ya. Kemudian data bisa berupa data sekunder atau bisa juga dari data primer gitu ya. Fenomena gap atau gap research yang dikemukakan merupakan fakta, bukan sekedar opini. Terus misalkan tadi pencapaian kinerja ya, berarti data pencapaian kinerja karyawan Bank Syariah XYZ selama 3 tahun terakhir dari divisi HRD gitu atau SDM. Kemudian berdasarkan data yang diterima tersebut akan dapat dievaluasi apakah terjadi penurunan kinerja atau tidak. Pada latar belakang penelitian ini juga perlu diungkapkan teori-teori yang digunakan dalam penelitian. Maksudnya grand teori ya, teori besarnya. Kalau teori detailnya kan di bab 2. Ini teori dasar, teori besar yang melandasi topik tadi itu gitu. Kalau kuantitatif, teori besar yang memayungi variabel-variabel yang akan diteliti tersebut gitu. Teori itu tidak perlu dijabarkan terlalu detail, cukup gambaran besarnya saja. Kemudian latar belakang penelitian dapat juga didukung dengan hasil prasurvei atau survei prapenelitian untuk menetapkan faktor-faktor yang memiliki indikasi utama menjadi permasalahan pada objek yang diteliti. Kemudian setelah mengemukakan itu, sebutkan apa novelty atau kebaruan dari penelitian ini gitu. Nah, setelah itu baru ditutup dengan urgensi. Apa pentingnya penelitian ini gitu ya. Ini sebenarnya sudah dijelaskan ya di bab sebelumnya itu ya, di bab masalah penelitian. Selanjutnya setelah latar belakang masalah tadi, kemudian masuk ke subbab rumusan masalah. Rumusan masalah ini mencantumkan identifikasi masalah berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan sebelumnya. Kemudian rumusan masalah dituliskan dalam bentuk pertanyaan penelitian ya. Kalimat tanya ini juga sudah pernah dibahas di bab sebelumnya. Masalah-masalah ini dinyatakan secara jelas, tegas, dan konkret gitu. Singkat ya, singkat, jelas, konkret gitu. Kemudian selanjutnya tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini dinyatakan secara eksplisit dan selaras dengan rumusan masalah tadi, sinkron dengan rumusan masalah. Misalkan rumusan masalah itu apakah X1 berpengaruh terhadap Y? Terus yang kedua, apakah X2 berpengaruh terhadap Y? Berarti tujuan penelitiannya juga dua, untuk menganalisis apakah X1 berpengaruh terhadap Y. Terus yang kedua, untuk menganalisis apakah X2 berpengaruh terhadap Y, seperti itu. Nanti di bab 5, tujuan penelitian ini harus terjawab di kesimpulan gitu. Kalau tujuannya 2, berarti nanti kesimpulannya juga dua hal tersebut. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Ini menggambarkan kontribusi yang dapat diberikan dari hasil penelitiannya, baik dari sisi keilmuan atau akademis atau teoritis, maupun dari
sisi praktiknya gitu, dan kontribusi juga bagi objek penelitiannya. Kemudian sistematika penulisan itu hanya rangkuman bahwa proposal ini terdiri dari bab 1 yang akan membahas bla bla bla, agak 2 kalimat, kemudian bab 2 akan berisi bla 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 bla, kemudian bab 3 akan berisi bla 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 gitu. Itu sistematika penulisannya aja. Kemudian selanjutnya bab 2, tinjauan pustaka atau landasan teori, itu terdiri dari kajian teori. Kajian teori ini meliputi teori atau konsep yang relevan dengan isu penelitian. Teori yang dipilih adalah yang paling relevan dengan masalah penelitian. Rumusnya itu pretelin aja judul penelitiannya, itu akan nanti diperoleh apa tuh kata-kata kunci yang harus diuraikan teorinya. Misalkan pengaruh harga dan promosi terhadap keputusan pembelian, berarti teori-teorinya yaitu tentang harga, promosi, sama keputusan pembelian gitu. Ya, ini ya untuk penelitian kuantitatif di contoh barusan itu berarti yang diuraikan adalah konsep dari variabel-variabel tadi itu ya, harga, promosi, keputusan pembelian gitu. Terus untuk variabel tadi itu harus juga ditetapkan indikator-indikator yang akan digunakan dalam pengukuran variabel tersebut, beserta harus ada sumber referensinya yang valid gitu ya, dan kredibel gitu, dari buku maupun jurnal-jurnal yang kredibel gitu. Untuk penelitian kualitatif, teori bisa jadi tidak digunakan sebagai dasar atau acuan untuk melakukan penelitian, tetapi teori itu digunakan sebagai penjelas, menjelaskan fenomena sosial tertentu yang akan diteliti secara teoritis. Kemudian perspektif teoritis untuk merancang rumusan masalah, mengumpulkan data dan menganalisis datanya. Gitu. Itu untuk penelitian kualitatif gitu. Rumusnya juga bisa diambil dari judul penelitian kualitatif tersebut. Misalkan strategi digital marketing untuk UMKM misalkan, UMKM XYZ gitu. Berarti teorinya nanti adalah teori digital marketing. Kemudian strateginya misalnya strategi yang dipakainya misalkan 7P, berarti uraikan 7P-nya, teori 7P. Kemudian UMKM, berarti UMKM-nya juga ulas sekilas sedikit gitu. Selanjutnya, setelah kajian teori, ada penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang digunakan adalah betul-betul yang relevan dengan rencana topik penelitian yang akan dilakukan, baik dari sisi model maupun kontennya. Sebagai contoh, penelitian ini penelitian kuantitatif. Berarti penelitian terdahulu yang digunakan juga harus kuantitatif, jangan yang kualitatif gitu. Sebaliknya kalau ini penelitian kualitatif, berarti penelitian terdahulunya yang diambil penelitian kualitatif gitu. Kalau penelitiannya bersifat kausal, sebab akibat, berarti yang diambil penelitian terdahulunya juga sama, bersifat kausal juga gitu. Kalau penelitiannya komparatif, berarti contoh penelitian terdahulunya juga harus yang komparatif gitu. Misalkan kalau kualitatif kan, misalkan contohnya membahas tentang sosial media marketing, berarti ya spesifik tentang sosial media marketing, contoh penelitian terdahulunya yang diambil, jangan yang lain-lain, email marketing, influence marketing gitu kan. Kemudian selanjutnya adalah, oh ya, kalau kaidahnya itu
setiap perguruan tinggi itu punya kebijakan-kebijakan tersendiri terkait jumlah penelitian terdahulu yang dijadikan acuan gitu ya. Minimal tuh 5 gitu. Minimal tuh 5. Kalau di STCB itu 10 minimal gitu. Atau di kampus lain ada yang 15 seperti itu. Dan juga disesuaikan dengan tingkat strata mahasiswa yang melakukan penelitian. S1 berapa, S2 beda lagi, S3 lebih banyak lagi gitu. Dan komposisinya di STCB itu 80% dari penelitian nasional, yang 20% harus ada jurnal-jurnal atau buku internasional gitu. Kemudian selanjutnya subbab selanjutnya adalah hipotesis. Hipotesis ini untuk penelitian yang kuantitatif. Kalau penelitiannya kualitatif tidak ada subbab ini. Pengembangan hipotesis dilakukan untuk setiap hipotesis yang diajukan. Pemaparannya dimulai dengan menjelaskan mengapa dan bagaimana logikanya dua variabel berkaitan satu sama lain berdasarkan teori gitu. Tadi misalkan contohnya pengaruh, judul penelitiannya pengaruh harga dan promosi terhadap keputusan pembelian. Apa hubungan ketiga variabel ini? Memang mereka berhubungan. Apakah keputusan pembelian itu salah satu faktor yang pengaruhnya apakah masuk harga dan promosi tersebut? Kata siapa? Siapa ahli yang mengatakan itu gitu? Mana sumbernya? Ya, harus dijelaskan ya sebelum memaparkan hipotesisnya. Selanjutnya penjelasan terkait hasil penelitian sebelumnya yang sejalan dengan teori gitu. Berdasarkan penelitian si A gitu kan, bahwa X ini berpengaruh terhadap Y gitu kan, sesuai dengan teori tadi itu gitu. Terakhir baru membangun hipotesis berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya gitu. Jadi jangan to the point H1 sama dengan bla bla bla, H2 sama dengan bla bla bla, H3 sama dengan bla 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 gitu. Harus ada pengantarnya dulu, itu tadi teori dan hasil penelitian sebelumnya. Kemudian terakhir kerangka konseptual penelitian. Ini kerangka konseptual ini menyajikan diagram yang sistematis ya, dan to the point ya, langsung item-item ya, dari berdasarkan seluruh hipotesis yang disusun pada bagian pengembangan hipotesis. Kalau penelitian kuantitatif itu sangat mudah membuat kerangka konseptualnya, tinggal elemen-elemennya itu adalah variabel-variabelnya. Seperti sudah dipelajari di hipotesis, itu ada contohnya, misalkan X1 apakah berpengaruh terhadap Y, X2 apakah berpengaruh terhadap Y. Itu berarti bagannya X1, X2 panah ke Y gitu. Nanti di panah itulah ditaruh H1 sama H2-nya gitu. Seperti itu mudahnya membuat diagram kerangka konseptual penelitian kuantitatif atau kerangka pemikiran. Kalau di STCB itu kerangka pemikiran ya. Nah, semudah itu untuk penelitian kuantitatif. Nah, berbeda dengan penelitian kualitatif, itu kasuistik sesuai dengan topik penelitian kualitatifnya itu. Misalkan dia strategi digital marketing menggunakan 7P gitu kan, berarti nanti kerangka konseptualnya ya uraiannya 7P gitu ya. Elemen-elemen dari diagramnya itu 7P gitu. Atau kalau pakai analisis SWOT, nah berarti di situ elemennya analisis SWOT gitu. Sangat fleksibel kalau yang dan kasuistik untuk yang kualitatif. Selanjutnya bab 3 itu dimulai dengan jenis penelitian. Jenis penelitiannya pendekatannya kualitatif, kuantitatif gitu. Apakah kausal, komparatif,
seperti itu. Kemudian atau mix, jenis penelitiannya mix method research gitu, dijelaskan di sini gitu. Bisa mengambil kutipan dari buku atau jurnal gitu. Kemudian yang kedua, subbab kedua 3.2 itu waktu dan tempat penelitian. Jelaskan waktu penelitiannya dari bulan apa sampai bulan apa gitu. Boleh juga dengan tabel gitu. Kemudian tempatnya di mana. Kemudian populasi dan sampel. Bagian ini menjelaskan populasi yang menjadi objek penelitian, baik dari jenis, karakteristik maupun jumlahnya. Kemudian jumlah sampel yang digunakan dihitung berdasarkan referensi ya, berdasarkan teori. Kalau kayak gini harusnya rumus sampel yang digunakan apa gitu. Terus hal yang perlu juga disampaikan adalah alasan dibalik penentuan populasi dan sampelnya, baik dari jenisnya, karakteristiknya, ini ya, penyaringan karakteristiknya, syarat-syaratnya. Yang boleh jadi sampel adalah yang sudah pernah ini, pernah itu gitu kan ya, maupun jumlahnya juga diuraikan di sini. Lanjutnya teknik pengambilan sampel itu disesuaikan dengan desain penelitian ya. Ini juga harus tepat metode pengambilan sampelnya, apakah simple random sampling, purposive sampling, atau snowball sampling gitu. Kemudian sumber data ya, jenis datanya pakai data primer, apa sekunder, apa kedua-duanya, data primernya apa, data sekundernya apa gitu. Kemudian apa namanya, jenis datanya kan ya, instrumennya kalau apa kuantitatif misalkan berupa kuesioner gitu, teknik penskalaannya gitu. Kemudian teknik pengumpulan datanya, pakai apa aja yang dipakai, wawancara, observasi, dokumentasi gitu. Kemudian apa juga instrumennya gitu. Kemudian terakhir teknik analisis datanya atau teknik ini menjelaskan bagaimana teknik atau metode pengolahan data. Misalkan untuk menguji hipotesis, nah dijelaskan teknik analisis datanya itu pakai teknik apa, SPS apa, regresi linear atau pakai apa, SAMPLS gitu, atau kalau kuantitatif pakai analisis SWOT, balance scorecard kayak gitu. Nanti diuraikan lagi kalau pakai apa, SAMPLS ada apa aja tuh, uji-uji apa aja, uji validitas, uji reliabilitas, uji hipotesis, itu diuraikan teori, rumus-rumus, dan syarat-syarat angka-angkanya, sehingga sampai menentukan hipotesis itu diterima, itu syarat angka-angkanya berapa gitu. Kemudian dijelaskan juga software yang perangkat lunak yang akan digunakan gitu, sampai versinya versi berapa gitu. Ya, terakhir itu ditutup dengan daftar pustaka. Kalau di CCB pakai kaidah APA, American Psychological Association. Dan untuk daftar pustaka otomatis itu tentunya pakai Mendeley ya, karena kita citation itu wajib ya pakai Mendeley dan sejenisnya. Nah, nanti ketika daftar pustaka itu sudah otomatis ya, sekali klik itu langsung diperoleh daftar pustakanya dari citation di badan file tadi itu ya, di paragraf-paragraf itu. Nah, jika ada lampiran, maka setelah daftar pustaka ada bab untuk lampirannya gitu, misalkan wawancara atau dokumentasi gitu. Nah, selesai juga penjelasan kita mengenai proposal penelitian. Terima kasih. Silakan jika ada yang ingin bertanya, ditanyakan.
Seperti biasa, ada kuis untuk mengevaluasi pemahaman kita tentang materi tadi ya. Kerjakan kuis ini. Yang pertama, pertanyaannya apa yang maksud dengan proposal penelitian? Yang kedua, jelaskan garis besar proposal penelitian. Yang ketiga, jelaskan cara-cara menulis tujuan penelitian. Yang keempat, sebutkan hal-hal yang harus dituliskan pada kajian pustaka. Yang kelima, jelaskan kaidah untuk menulis penelitian terdahulu. Semua materi di slide ini bersumber dari buku Metodologi Riset Bisnis Syariah, penulis Aslam Nur Widikdo, Ainur Bainah, dan Abdi Trianto, tahun 2023, penerbit Salemba 4. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.